Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Selanjutnya para peserta dan para remaja dan juga para guru-guru kami yang istiqamah untuk tetap tekun dalam rangka kita mengkaji hukum faraid secara mendetail. Kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih dalam rangka kita ingin menyelamatkan ilmu ini dari kepunahan dan kelupaan para umat seperti apa yang pernah diingatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peringatan itu bukan berarti ilmu ini untuk dilupakan. Saat Rasul memberitahukan innahu nisful ilmi, sungguh ilmu faraid itu setengah dari ilmu. Wa innahu awwalu yunsa min ummati, ilmu ini pertama kali akan dilupakan oleh umatku. Yang ketiga, wa huwa awwalu yunsa min ummati, ilmu ini pertama kali Allah cabut dalam kehidupan umatnya. Pemberitaan Rasul itu bukan dalam artian itu adalah boleh kita membiarkan ilmu ini dicabut. Boleh ilmu ini untuk dilupakan. Karena akibat dicabut dan dilupakan itu akan timbul banyak persoalan baik berkaitan dengan masalah halal haram dan percampuran milik maupun persengketaan dan juga permusuhan-permusuhan yang membuat retak dan terpecah dalam sebuah keluarga besar antara keluarga dengan keluarga itu sendiri. Oleh karena demikian, maka perlu kita terus berusaha, bahkan kita terus ingin mendapatkan kawan yang banyak. Di antara kita nanti akan ada yang menikmati ilmu ini untuk bisa mengembangkan dan ingin untuk bisa menghidupkannya. Baiklah, setelah kita melihat tentang sumber hukum, baik ayat, hadis, bahkan ijma' sahabat dan ijtihad dalam pertemuan yang lalu, maka para ulama yang menekuti bidang ilmu ini mencoba memberikan berbagai definisi, berbagai batasan. Yang kesimpulannya dari berbagai batasan itu bisa disimpulkan bahwa ilmu faraid adalah ilmu tentang pemahaman hal ihwal, pemindahan, peninggalan orang mati kepada orang hidup yang di dalamnya meliputi 4 hal. Yang pertama, tentang peninggalan itu sendiri. Yang di dalamnya nanti secara rinci, pertama harus untuk memperjelas apa yang ditinggalkan itu yang sifatnya percampuran antara milik orang yang meninggal saat ia hidup dan ada hak orang yang masih hidup. Percampuran itu bisa dalam bentuk syirkah, bisa dalam bentuk pinjaman, bisa dalam bentuk wadi'ah, titipan, maka itu harus lebih awal diperjelas sehingga tahu mana peninggalan dia. Baru selanjutnya kajiannya adalah
berkaitan dengan tirkah ini, yang peninggalan milik dia, apakah ada sangkut paut dengan orang lain yang bukan hak ahli waris? Kalau ada sangkut paut, selesaikan dulu hal-hal yang berkaitan sangkut paut dengan orang hidup. Apakah itu ada sebuah perjanjian transaksi antara dia dengan orang hidup atau tidak ada? Artinya ada hak orang hidup yang oleh orang hidup sendiri tak pernah tahu bahawa di situ ada hak dia yang saat ia hidup yang belum diselesaikan. Ini lebih dominan tentang kajian masalah utang piutang. Kalau utang dengan anak Adam, dengan orang-orang yang hidup, dengan lembaga, dengan perorangan, otomatis itu ada perjanjian, ada transaksi. Karena dia pakai uang orang dalam batas tertentu, meninggal, belum diselesaikan. Ada yang sifatnya itu adalah kewajiban yang datang dari Allah, yang harus ditunaikan saat ia hidup, tapi tidak ditunaikan. Itu disebut dengan hutang dengan Allah, seperti menyangkut dengan kafarat, fidyah, haji, zakat yang belum terbayar. Nah, ini hak orang lain. Hak ini harus diutamakan nanti dalam kita secara rinci akan kita lihat. Baru tahu sisa setelah penyelesaian itu semuanya, apakah dia punya pesan? Karena Islam memberi kesempatan kepada orang hidup ini untuk memberikan pesan terhadap hartanya untuk diberikan kepada orang lain yang orang itu tidak ada hak yang diberikan oleh Allah andai kata dia mati. Itulah disebut dengan wasiat. Tapi wasiat itu tidak boleh kepada orang yang telah Allah tetapkan haknya. Dia di luar itu. Yang kedua dilihat, apakah pesannya itu untuk kebaikan atau untuk maksiat. Yang ketiga, lihat berapa jumlah pesannya berbanding dengan sisa harta setelah diselesaikan hak-hak harta tadi. Tidak boleh lebih, nilainya sepertiga dari total sisa harta setelah ditunaikan utang dan juga menyangkut dengan tajhiznya. Kalau itu ada, selesaikan dulu. Ini yang menyangkut dengan tirkah. Itu satu persatu kita coba nanti untuk kita lihat lebih mendalam. Ini tentang definisi. Yang kedua, menyangkut dengan ahli waris. Jadi ada 4. Disimpulkan dari definisi itu adalah bicara hal ihwal pemindahan milik orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Maka kalau itu sudah selesai, siapa yang berhutang, berapa hutangnya, sudah dibayar, baru bicara siapa yang Allah telah berikan haknya sebagai ahli waris. Maka mempelajari ahli waris. Ini pelajari ahli waris pertama adalah pada ijma' ulama yang dipahami dari ayat-ayat tadi dan juga hadis-hadis yang lain. Ahli waris bila ada hubungan dengan si mayat itu dengan 3 sebab. Karena sebab karabat, baik karabat itu nasab ataupun karabat itu adalah rahim. Ada hubungan persaudaraan. Yang kedua ada hubungan perkawinan. Yang ketiga ada hubungan pemerdekaan budak. 3 saja sebab. Jadi kalau dengan sebab yang 3 macam ini dia ada sebab, lantas baru bicara yang ketiga. Sudah tahu siapa semuanya. Secanggup kita yang bisa untuk kita ketahui dan kita kenal. Setelah itu baru aspek yang ketiga. Berapa? Siapa yang mendapatkan, siapa yang tidak. Dengan kondisi orang meninggal itu. Dari sebutan orang meninggal kepada ahli waris yang tinggal. Siapa yang menjadi ahli waris. Itu sebab mewarisi tadi ada 3. Tapi tidak yang punya sebab mewarisi dalam satu ketika. Baru lihatlah siapa di antara ahli waris yang ada hubungan tadi yang 3 macam. Yang punya hak untuk mendapat warisan atau yang mendapat warisan dalam keadaan orang meninggal itu. Saat orang itu meninggal. Di sinilah nanti akan dilihat siapa terhalang, siapa yang tidak terhalang di antara mereka.
Misalnya, bila semuanya ada tadi, zawil arham ada, zawil furud ada, yang dekat ada, yang jauh ada, sebab perkahwinan ada, sebab wala ada, sebab nasab ada, sebab kerabat ada, semua ada. Kumpul semuanya. Makanya sepakat para ulama, hasil dari kajian ayat-ayat itu, yang mendapat warisan hanya 5 orang. 5 orang yang dapat. Yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah si mayit, ibu si mayit, suami atau isteri. Lain semuanya gugur daripada ia sebagai ahli waris. Ini. Nah, itu sudah belum habis yang ketiga. Setelah itu baru, setelah dia siapa yang menjadi ahli waris, baru lihat berapa hak mereka. Yang 5 tadi itu berapa? Hak anak berapa, hak isteri berapa, hak ayah berapa, hak ibu berapa. Setelah itu baru 3 aspek. Tirkah, melihat ahli waris, berapa hak masing-masing ahli waris, baru yang keempat, yang terakhir, yaitu bagaimana cara membagikannya. Nah, ini bagaimana cara membagikannya untuk bisa mendapatkan bagian yang diharapkan oleh mereka. Apa boleh bagi seperti ini kasih terus? Tidak boleh. Kaifiatut tauzi' di situlah. Cara membagi harus menggarap dulu, setelah kumpul mereka dengan bagian-bagiannya, lihat. Nah, kemudian baru berikan angka pokok, yang angka itu adalah merupakan hasil yang bisa untuk didapatkan daripada bagian-bagian yang ada dan tidak terpecahkan, kemudian baru dibagikan. Setelah dibagikan, baru dikalikan dengan tirkah nilai yang didapatkan. Itulah 5 sebenarnya, yaitu 4 masalah yang harus secara real dan secara nyata yang harus kita bicarakan. Nah, di dalam membicarakan yang 5 ini akan lahir lagi masalah-masalah lain, terutama dalam mendapatkan hak. Ada orang yang seharusnya dapat, tapi tidak dapat. Nah, karena terhalang. Di situ lahir menyangkut dengan anak patah titi. Di situ lahir muqasamah. Di situ lahir sulus baki. Di situ lahir ada garawet. Di situ lahir ada musyarakah. Di situ lahir ada mimbariyah. Di situ lahir ada umariyah, macam-macam. Nah, di situ lahir mengapa? Itu sudah fikih semua. Itu akan terjadi harat. Di situ akan terjadi aul. Nah, itu dalam kaifiatut tauzi' di penyelesaian cara membagikan, itulah sebabnya akan timbul beberapa macam fikih. Dan inilah sebenarnya gambaran yang kita pahami daripada definisi yang melingkup terhadap pembahasan hukum berkaitan dengan masalah ilmu faraid ini. Nah, kemudian setelah kita memahami itu, kita awali hari ini, kita tinggalkan dulu masalah tirkah. Kalau masalah tirkah, kita panjang juga bisa hanya. Mulai kita, karena ada tantangan dalam dunia hukum adat, dianggap bahwa hibah bagian daripada faraid. Dianggap bahwa wasiat kepada ahli waris dianggap juga itu bahagian daripada ilmu faraid. Padahal itu ada kajian tersendiri. Penentuan hibah ini yang paling banyak kasus. Karena yang dihibah oleh keluarga sebelum ia meninggal, dianggap itu bagian yang telah mendapatkan bagian dia. Sehingga kalau sudah meninggal, ia akan mendapatkan bagian yang kecil. Tidak lagi sesuai. Karena sudah mendapatkan saat ia hidup. Seorang anak ada yang kuliah tinggi, banyak harta dijual oleh orang tuanya, diberi pendidikan, satu tidak diberikan apa-apa, tetap di kampung, mungkin dia itu tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi, dianggap bahwa anaknya atau saudaranya yang mendapatkan jatah hibah karena dia disekolahkan tinggi, itu tak perlu banyak ambil lagi. Ini tinggallah untuk adik-adik. Ya, karena mereka belum pernah ngambil sama sekali. Itu bicara setelah meninggal orang punya harta.
Tapi itu sebenarnya itu bicara hibah. Dia beda dengan bicara warisan. Hari ini timbul lagi persoalan tentang khadim atau orang yang merawat orang yang meninggal. Antara orang yang merawat, dia yang merawat itu belum tentu itu ahli waris. Bisa saja cucu dari anak perempuan. Terus dia merawat sampai puluhan tahun. Apalagi kalau sempat stroke, dia kasih obat, kasih minum, diberi mandikan, dibersihkan dan segala macam. Khadim penuh dia. Sedangkan yang anak yang punya kewajiban dia tidak di tempat, bisa di Jakarta, bisa di mana-mana. Begitu meninggal, ini yang merawat 12 tahun dia minta hak. Saya 12 tahun merawat ibu. Bapak tidak pernah ada pulang paling-paling hari raya, bawa oleh-oleh dikit. Saya harus mendapatkan hak ini. Padahal tidak oleh yang meninggal itu memberikan wasiat apapun. Itu timbul jadi kasus. Kasus lain lagi yang hari ini banyak terjadi. Karena pemberian dianggap lintas itu adalah tidak dibatasi mana yang warisan, mana tidak. Seorang anak, dia bekerja di Malaya. Dia punya duit. Mamaknya tinggal di sini. Dengan adik-adiknya yang lain dan abang-abangnya tinggal di sini. Karena punya duit, dia kepingin untuk membantu mamaknya. Kirimlah duit, mak ini ada uang 30 juta. Mamak ganti aja lah keramik rumah itu semuanya. Mamak buat aja lah pintu apa itu yang sudah bocor itu diganti aja lah sengnya. Supaya mamak enak duduknya. Diberikan 30 juta untuk rehab rumah. Itu tidak dibilang apakah itu hibah untuk mamaknya atau dia mengutangkan mamaknya. Enggak bilang itu. Ya. Tapi kirim aja ke mak. Karena dengan napeng, kirim aja ke mak. Yang hanapeng duduk mantang ini kampung. Nah, duduk mantang yang hanapengnya pun mereka paling-paling kan ya bantu-bantu, ya pergi. Alenya ni kan ya paling-paling ya pudap menjaga pudap kan ya. Jadilah rumah itu indah, sudah bernilainya tinggi. Sekarang meninggal mamaknya. Itu sudah 3 kasus itu. Mamaknya meninggal. Setelah meninggal mamaknya, datang anak yang dari luar. Ini rumah adalah sudah milik saya. Karena ini keramik dan jendela semuanya, bahkan juga atapnya dan poloponnya, itu saya yang bayar. Sudah 60 juta. Saya ambilkan duit saya di sini. Itu buat. Oleh demikian kalian tidak punya hak pada rumah ini. Karena ini adalah rumah yang saya bungat. Sudah saya kirim duit sama mama. Dia kirim duit sama mama, enggak ada akad apapun, enggak ada perjanjian apapun. Seolah-olah itu membantu mamanya. Tapi kalau dia bilang, mama ini ada uang 60 juta, tapi ini utang ya. Kalau mama tidak bisa lunas, nanti mama kalau meninggal mama, ini harus saya ambil dari nilai harta untuk bayar utang itu kepada saya. Nah, tapi hal demikian tak pernah diungkapkan. Akibat tak pernah diungkapkan, maka timbul lagi sengketa. Padahal pemberiannya itu, seandainya mamanya hidup, dia katakan ini hutang. Ini pinjaman untuk mama. Nanti mama bayar kapan-kapan sanggup. Atau mama kasih saja uang harta itu untuk saya. Mungkin mama tak mau. Aku doain nomor tolong gubuk. Anak boleh lagak-lagak tadi. Pasti demikian dia. Ini berkaitan dengan masalah problem-problem yang terjadi di saat terjadi percampuran. Yang tidak bisa dibilah-bilah antara ilmu faraid dengan ilmu hibah, ilmu wasiat, dan lain-lain. Nah, oleh karena demikian, kita lihat hari ini. Ada, kalau kita lihat dalam perbandingan mazhab, terjadilah kelompok ahli waris secara berurut. Yang berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Bahkan dalam mazhab timbul 2 versi. Ada yang sifatnya itu adalah sampai dengan 8 urutan. Ada yang sifatnya itu sampai 4 urutan. Sekilas saya sampaikan dulu. Yang pertama, karena kita ini belajar ini jam 10, walaupun belajar sebentar hari ini, sebentar lagi kita selesaikan itu. Dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hanafi. Syafi'i dan Maliki,
mazhab bersama dengan mutaqaddimin, orang-orang yang ada saat pengikut pertama Syafi'i dan Maliki, mereka lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar Zaid bin Sabit. Di mana kelompok ahli waris, urutan kelompok ahli waris itu yang berhak mendapat warisan adalah 4. Tak lebih dari itu secara urutan. Yang pertama, ya, mereka adalah zawil furud. Ya. Yang kedua, mereka asabah. Yang ketiga, mereka asabah sababiyah. Ini asabah nasabiyah. Ini nasabah sababiyah. Kemudian 4 langsung baital mal. Ana lain. Ini Maliki dan Syafi'i. Hana zawil furud. Yang 12 kelompok nanti akan kita lihat 12 kelompok itu nanti akan saya kirim nanti. Terus asabah. Asabah nasabiyah le. Ana agam. Nanti akan kita lihat urutan ahli warisnya. Enggak ada asabah. Terus asabah sababiyah. Sedangkan suami isteri itu bukan zawil, dia zawil furud, bukan asabah. Ya. Okay, belum. Kaki lah. Okay, belum dia. Nah, ini menurut daripada mazhab Syafi'i Maliki dan mutaqaddimin sepakat dengan ini. Jadi makanya Dawil Arham Manaru, oh ya, awal. Dibancit di kampung. Cona anak yang tak yang Dawil Purut nana. Asabah hana menyemenan. Asabah sababiyah. Itu mula mutik hanale menyemenan jok Baitul Mal laju. Lantung tarik ke Baitul Mal. Baitul Mal kampung gejok juga ada imam untuk kemaslahatan kampung. Yang kualikut tentang kejadian. Di Sili ada 2 kasus yang seperti ini. Karena baca bab kitab yang dasar tidak dilihat pendapat mutaakhirin dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Kemudian, ini mutaqaddimin. Maliki dengan Syafi'i ini mutaqaddimin. Sedangkan mutaakhirin yang mutaakhirin yang kal lewat 250 tahun waktu hijrah. Yang ka Mujtahid Tarjih ka Imam Nawawi, Imam Syekh Ramli, olehnya Imam Al-Ghazali, yang pengikut Syafi'i menancit daripada kelompok Malikiyah. Mereka sepakat saat itu. Alasannya setelah itu tidak lagi muntadam Baitul Mal. Baitul Mal tidak membela untuk kepentingan rakyat betul-betul dengan umat, tetapi Baitul Mal lebih mementingkan untuk kesejahteraan pejabat. Kas negara lebih penting kesejahteraan pejabat ile untuk berfikir untuk kemaslahatan umat. Artinya sepakatlah dengan ini bahawa bila tidak ada asabah sababiyah, maka diberikan dulu urat. Dia sudah ada urat, kembalikan ila zawil furud. Ini di sini dibiarkan. Kemudian apabila rad kepada zawil furud tidak ada juga, langsung asabah sababiyah. Ini. Jadi ini 1, 2, ini 3. Kemudian baru
Ini 4. Yang 4 ini jadi 5. Jadi yang keenamnya Zawil Arham. Yang keenam. Zawil Arham tidak ada, baru Baitul Mal. Jadi mereka jadi 7. Ada kalau urutnya mutakadimin, mutakhirin dalam mazhab Maliki. Jadi sudah mencenderung kepada pendapat Umar Ibnu Khattab, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dalam kalangan sahabat, dan mengikuti pendapat itu secara permanen oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mazhab Hambali seperti ini. Ini mutakhirin yang seperti ini. Ini Mbak Ananya ni tanya. Anak penghapus tengok tak boleh apa-apa sekret tadi. Nak gaji kah? Dengan bela penghapus. Sedangkan dalam pandangan Imam Hanafi, dia 10 urutan. Kita mau ke mana saja enggak apa-apa. Dalam mazhab Hanafi 10. Secatat di sini yang saya simpulkan dalam kitab-kitab beliau yang saya lihat. Yang pertama mereka itu 5 tahun Indonesia betul. Zawil Furud. Yang kedua baru Asabah Nasabiyah. Yang ketiga Maula Al-Mu'tiqah. Maula Mu'tiqah ni orang yang memerdekakan budak. Atau dengan Asabah Sababiyah tadi. Yang keempat Asabah Maula Al-Mu'tiqah. Yang kelima, mereka baru Zawil Arham. Yang keenam, Maula Mualah. Maula Mualah ni orang yang angkat ke pejuk saudara termasuk lagi anak tabani. Tersebut drogenyan bangsa nyan baganyan. Ya. Yang ketujuh, mereka itu adalah Al-Muqirru binasab, orang yang diakui sebagai nasab. 8, wasiat lebih sepertiga, mandum wasiat ada kerja mandum sekurang. Baru sekurang yang terakhir untuk dia itu baru Baitul Mal. Nyo Hanafi. Nyo hino na tabo tu bawa nyo. Mokte hino na. Ya, yang dia ke 10 42 tengok adanya rad kepada Zawil Furud dan Asabah. Ini yang baru Zawil Arham. Hambali, Hanafi seperti ini. Kemudian diakomodir dari pendapat ini semuanya oleh undang-undang yang berlaku di negara-negara besar umat Islam hari ini yang sudah ada undang-undang tentang hukum waris. Ada 4 negara. Mesir, Tunisia, kemudian di Mesir, Tunisia, ada 4. Tapi Mesir, Tunis dan mana ada 2 lagi, saya lupa.
Mereka menyimpulkan, mengkombinasi dari ini semuanya, menjadi urutan ahli waris itu adalah jadi 8. Yang pertama, zawil furudnya dalam ketetapan undang-undang hukum waris yang kaji ke undang-undang disebut dengan dalam hukum ahwal asasiyah di negara-negara berkembang yang sudah ada hukumnya. Indonesia enggak ada. Zawil furud. Kedua, asabah. Yang asabah nasabiah. Nasab itu asabah. Asabah nasabiah ini adalah hubungan nasab untuk dari anak agam dan seterusnya. Itu aula rajulin zakarin yang kita pahami hari itu nanti kita lihat. Yang ketiga, rad kepada zawil furud. Kalau tidak ada asabah, ini satu misalnya. Ahli waris dok isteri saja. Ayah anak lima tidak anak. Lagi mesej hari ini ada seorang musafir datang kemari. Suami isteri. Meninggallah laku. Dok ahli waris berumah saja. Maka tidak kita lain tidak ada tahu siapa-siapa tok dua dia. Maka seluruh ahli waris ambil oleh isteri 1/4, nanti sisanya erat lagi kepada isterinya. Dia perpetuknya adalah pengembalian sisa kepada dia. Tak ada lagi. Yang ke Baitul Mal harus. Nah, selama ahli waris walaupun satu orang. Kemudian yang keempat, baru zawil arham. Nanti kita lihat siapa zawil arham itu. Yang kelima, baru rad kepada suami isteri. Yang keenam, asabah sababiah. Ketujuh, wasiat plus 1/3. 8 Baitul Mal. Hantruk ke Baitul Mal menyok 7-nya mentok. Kalau truk cok hartanya ke Baitul Mal kalau lewat dari 7 itu. Nah, saya jelaskan berkaitan dengan ini yang ma'ruf. Kalangan ahli asabuni seperti ini, dalam undang-undang wasiat Mesir seperti ini, dan semuanya seperti ini. Jadi, ada 8 urutan. Bila habis di zawil furud, tak ada bicara asabah. Kabeh bina pusakai cak zawil furud. Tak ada lagi asabah. Tidak habis zawil furud, ambil oleh asabah. Tidak ada asabah, pindah kembali lagi pada zawil furud. Tidak ada rad kepada zawil furud. Juga karena sama sekali tidak ada zawil furud, asabah dan tidak ada rad. Maka kita berikan pada zawil arham. Mana zawil arham? Rad kepada suami atau isteri. Ya, karena dia itu adalah sebab perkawinan. Bukan kerabat. Kerabat zawil arham nanti kata siapa dia. Itu tidak ada. Baru asabah sababiah. Orang pemerdeka budak dan orang-orang yang mendapat pusaka daripada dia. Tidak ada itu. Menyonaga wasiat, mandum harta kepulan. Itu habis. Tidak berlaku 1/3. Seluruh wasiat yang lebih semuanya berlaku. Itu juga tidak ada. Baru kas negara. Jet ke Baitul Mal atau kemaslahatan umat itu sendiri. Saya pikir itulah nanti akan kita coba melihat ahli waris ini siapa saja. Terutama nanti setelah kita tahu ahli waris, baru kita masuk kepada berapa dalam hijab majuknya, siapa yang dapat dan berapa yang dapat di antara ahli waris itu. Yang ahli waris itu dengan 4 sebab itu sendiri. Saya pikir untuk hari ini sampai di sini dulu perjanjian kita. InsyaAllah Kamis depan kalau sudah representatif tempatnya kita akan bisa lanjutkan dan adik-adik kita yang ibu-ibu, yang putri juga supaya bisa gabung.
Kalau sudah tempatnya. Mungkin ini salah Sazli yang putri enggak datang. Karena tidak di-share. Dia nunggu informasi di... Ya, tapi karena tidak ada informasi dari Sazli, maka dia tidak hadir. Anak fikir-fikir kadang-kadang ya. Hewan. Tak payah piduk lagi. Karena tempatnya ini nanti, tolong diinformasi kembali, nanti kamis depan kita tetap akan. Nian adalah asabah sababiyah. Ya. Bukan. Ini maula mu'tikah. Ini asabah maula mu'tikah. Asabah awaknya. Yang cocok asabah bakji. Kerja leh. Anak pindah ke nilai. Baru tu lah. Asabah maula mu'tikah. Susah baca tulisan saya. Ya, silakan duduk dulu. Ya. Konkenaan jiwa dalam hukum Islam. Tetap hana tajuk keji, tetapi konkenaan jiwa. Yang sama dengan, anda menolong jawab mentah, apa yang tulis? Sama dengan masalah boh jaket ke orang gasin, fakir, miskin, tapi dia maksiat. Hukum bijaket kepada orang maksiat adalah haram. Tapi orang gasinnya jet paju jaket. Jok keganyan haram. Payah jok kepada orang yang tanggungjawab keganyan. Siapa wali dia? Dalam konteks tadi, ini ada warisan orang tuanya. Kalau diberikan dia anaknya itu adalah warisan itu akan dihabiskan, bahkan dipakai kepada jalan kemaksiatan. Lantas apakah tidak diberikan tetap kita jaga? Tidak. Itu harus ada dulu. Siapa kalau anak itu hari ini tidak bisa mengendalikan harta dan ia selalu dalam maksiat, kalau diberikan seolah-olah kita bantu ji untuk celaka dalam kemaksiatan, maka dia wajib untuk dikelola hartanya oleh seorang wali. Tidak boleh ramai-ramai, tidak boleh bercampur dengan punya orang lain. Sama dengan katanya serahkan harta milik anak yatim. Anak yatim bukan dia untuk maksiat, dia enggak pandai mengurus harta. Orang gila, dia tidak bisa untuk mengurus harta karena dia tidak sehat pikiran. Ini bukan, dia setengah gila karena dia tidak pandai mengurus harta dan habis untuk berfoya-foya dengan jalan maksiat. Itu sama hukumnya. Lantas, apakah tidak dibagi harta dia? Tetap dibagi. Lantas, milik anak itu siapa kelola? Siapa kelola? Itulah yang ditetapkan. Kalau ada kesepakatan ahli waris, ini siapa yang mengurus dia? Dan siapa yang akan bertanggungjawab dengan harta dia? So wali, jih hanya tajuk. Wali kita. Oh, misalnya nak abang-abang mamput. Kan hanya mamput wali. Yang ngurus hartanya hanya apa-apa ke punya apa-apa, habis harta je. Tetap satu orang bertanggungjawab. Berapa nilainya berikan pada dia dan dia yang akan. Tentu saja kalau anak nakal kayak gitu yang harus diberikan kepada orang yang lebih tegas. Yang sanggup untuk yang menjaga dia dan sanggup untuk memveto dia. Dialah yang mengurus harta dia. Bukan diurus saja dalam rangka untuk kalau perlu dikasih, enggak perlu dikasih. Itu dalam adat kita biasa lagi. Hanya tajuk, ada pula tajuk. Sehingga hanya mencatat. Tetap
Makna mengurus hartanya adalah harta itu harus ditumbuh kembangkan. Pergi ke pabrik. Pokoknya harta dia itu harus produktif. Bukan hanya mengambil secara pasif pelan-pelan sampai habis. Bukan. Harus produktif. Laba, kalau dia memang ingin untuk mengambil daripada ongkos kerja, ambil. Apakah dalam bentuk mudarabah atau tidak. Seperti mengurus harta anak yatim. Artinya menghidup tumbuhkan harta dia itu dan ada pertanggungjawaban tidak bercampur dengan harta orang lain. Pun bercampur punya posisi yang jelas. Berapa milik dia, berapa milik sepulan. Kalau itu pada pabrik misalnya. Hasil pabriknya jelas. Berapa persen milik dia, berapa persen milik lain. Dan keuntungan juga akan didapatkan bersama. Memang lebih rumit itu. Percuma dalam pengurusan harta anak yatim dan orang yang seperti itu, dalam Islam tidak mesti wali itu adalah wali nasab. Tapi wali itu orang yang punya kemampuan untuk mengurusnya. Bila kesepakatan keluarga tidak ditemukan, wajib ditetapkan waliul amri dia itu oleh mahkamah. Hakim yang menetapkan. Ditetapkan hakim, dia yang bertanggungjawab hartanya. Anak yatim taban, anaknya taban. Jadi tidak boleh diberikan kepada dia. Tapi harta dia harus dinampakkan dan harus ada orang lain yang mengurus. Kalau tidak ada, hadirkan hakim untuk menentukan siapa yang akan mengurus. Nah, sebuah saat jika sadar taubat dan dalam ayat kepada fa in anastum. Kalau dia sudah cerdas, pandai mengurus harta, fadfa'u, berikan hak dia. Ya, washidu. Kemudian hadirkan 2 orang saksi untuk menyerahkan kembali harta dia karena dia sekarang sudah bisa mengelola sendiri. Jadi, laginya jadi bukan dengan jalan adat arah ke situ, tetapi tak pernah diperjelaskan berapa harta dia dan kalau ada abangnya 4 itu sepakat. Jadi harta itu masih bercampur milik abangnya, milik kakaknya, milik satu masuk milik dia. Dan itu pengurusan DP itu masih tidak jelas berapa modal dia kalau dikembangkan dan berapa yang harus dihabiskan. Dibeli obat dia sakit, diberi obat. Semuanya itu tercatat bahwa itu pengeluaran dari hartanya. Nanti satu saat akan dipertimbangkan. Berapa sisa, berapa yang masih ada. Tetap dipeluang keji, tapi dikelola oleh orang yang bertanggung jawab. Meninggal dia, itu lihat ahli waris dia siapa. Enggak sosok. Mungkin masih ada abangnya. Anak sidro. Cuma ayah haji kena nanti kita cari urutan. Nanti kita lihat ahli waris pada urutannya. Tidak begitu tidak ada anak, tidak ada isteri, ayah tidak ada lagi, mamak tidak ada. Apakah dia tidak ada ahli waris? Ada. Ada. Siapa ahli warisnya? Barangkali anak daripada abangnya. Kajak anak kemun tu. Anak kemun itu adik ahli waris. Kalau memang betul-betul tidak ada, baru kita cari urut ini. Bisa saja menyona perumah ke perumah mendung. Itu baru sampai kepada isteri semuanya. Karena tidak ada ahli waris nasab dan kerabat. Lagi orang jak tetap dia lagi bapa bunuh. 2 suami isteri kejak, terus kena naga memang multiplo, naga pegawai usaha gemekat, tok 2 orang perumah. Anak minta tempat kampung. Meninggal tidak. Yang memang orang perumah punya dalam kuaris. Tapi kan orang mandu, perumah berapa ambil? Pemberian Allah tetap 1/4. 3/4 erat. Inilah nanti cara ngambil beda. Dengan jalan pengembalian sisa. Ini tadi. Ambil furud tidak boleh lebih. Itu pemberian Allah. Isteri tetap 1/4. 3/4 diambil di dalam apa? Pengembalian sisa kepada Zawil Furud. Itu isterinya. Ya. Jadi anak cakap Baitul Mal. Dia cak mandum. Jadi istilah haji menyatakan pegawai tingkat. Dia tidak perumah mana ahli waris sama sekali gecok mandum. Dia. Tapi apakah dia ambil dengan jalan furud? Bukan. Dengan jalan furud tetap 1/4, 3/4 dengan jalan erat.
Dan ini sepakat para ulama. Ya. Nanti ada kajian khusus menyangkut dengan rat. Artinya pengembalian sisa kepada ahli waris yang ada. Tapi yang purut, yang bagian tertentu, hanjut, terutama hanjut guru. Ya. Jumpa tak? Hanjut joy le. Tapi meno, tapi tanya kan engkau imum kan kapal dah. Yang mati tidur agaknya bertegar tak sama dia kena tempatnya hak tanya madum tu. Ya. Ini Baitul Mal kerja Baitul Mal ini orang punah sendirian tidak ada sama sekali baru tu Baitul Mal menyampai harta warisan. Tapi teruk ini. Jadi saya pikir demikian untuk hari ini insyaAllah nanti Kamis depan sudah ada presentasi sedikit. Nanti baru kita lanjutkan lagi kajian kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.